Allah Karim, Karim, Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah makalah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Cirebon Studies, yaitu tentang sistem kebudayaan Cirebon. Cirebon adalah salah satu kota budaya yang terletak berada di sebelah utara ujung paling timur Provinsi Jawa Barat. Banyak hal yang menarik dari tradisi kebudayaan di daerah Cirebon. Tradisi upacara atau tradisi ritual yang sampai sekarang ini masih menjadi tradisi dan kesenian yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Cirebon merupakan salah satu daerah yang dulunya dipimpin oleh salah satu wali penyebar agama Islam di tanah Jawa yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau juga disebut dengan Sunan Gunung Jati. Maka tidak heran jika adat istiadat yang menjadi kebudayaan Cirebon sampai saat ini dipengaruhi oleh unsur Islam yang kental. Hal ini dikarenakan Sunan Gunung Jati memperkenalkan kebudayaan dan adat istiadat sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon khususnya. Banyak adat istiadat asli Cirebon yang bisa dikenali hingga saat ini dan kerap dipertunjukkan pada acara-acara besar keagamaan seperti halnya Syawalan Gunung Jati, Surowan, Saparan, Muludan, dan lain sebagainya. Sistem kepercayaan masyarakat Cirebon ditandai dengan adanya beberapa hal, di antaranya yang pertama adat istiadat yang bernuansa Islami. Sebagian besar adat istiadat Cirebon merupakan hasil kreasi umat muslim dan sebagian lainnya memiliki nuansa Islami. Yang kedua yaitu penghormatan terhadap wali dan leluhur. Masyarakat Cirebon sangat menghormati dan memuliakan wali dan leluhur yang membangun dan menjaga budaya Cirebon. Yang ketiga yaitu pesantren sebagai poros penyebaran agama, penyebaran tradisi agama. Pesantren merupakan poros kuat dalam proses penyebaran dan tradisi keagamaan Cirebon. Yang keempat yaitu tumbuhnya tarekat aliran Syatoriyah. Tarekat aliran Syatoriyah melahirkan karya-karya sastra dalam bentuk serat suluk. Terus yang selanjutnya yaitu ada pengaruh kebudayaan Hindu. Kebudayaan letak geografis Cirebon yang berada di persimpangan jalan menyebabkan kebudayaan Cirebon dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Apa situs keagamaan di kota Cirebon, Jawa Barat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki makna bangunan yang agung, sengaja dibangun untuk dipergunakan umat untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam 3 kata yang mewakili nama masjid, yaitu Sang yang berarti keagungan, Cipta yang bermakna dibangun, dan Rasa yang berarti digunakan. Yang kedua yaitu ada Taman Doa Regina Rosari yang berlokasi ada di dalam Gereja ST Maria Cirebon, merupakan salah satu tempat ziarah bagi umat Katolik. Yang selanjutnya ada Islamic Center Cirebon. Ada juga makam Syekh Syarif Hidayatullah di Gunung Jati yang sampai sekarang tidak pernah sepi dari pengunjung dan peziarah. Selanjutnya yaitu ada makam dan masjid Syekh Birawa Cirebon. Makam Syekh Birawa dan masjid Syekh Birawa di Cirebon, Jawa Barat terletak di tempat yang berbeda. Makam Syekh Birawa tersendiri
terletak di RT 03 RW 04 Kali Tanjung Timur, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Makam ini berada di samping Sungai Suba di area pemakaman umum. Terus yang selanjutnya yaitu Masjid Syekh Birawa. Tersimpan peninggalan Syekh Birawa seperti Al-Quran tulis tangan, naskah, tombak, keris, alat menyulut api, dan peti. Syekh Birawa atau Raden Birawa adalah keponakan dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Raden Birawa pergi ke Cirebon untuk mencari saudaranya Raden Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cirebon. Raden Walang Sungsang kemudian mengangkat Raden Birawa sebagai penasehat kerajaan Cirebon. Selanjutnya yaitu ada Tajuk Agung Pangeran Kejaksan yang didirikan oleh Syekh Syarif Abdurrahim pada tahun 1480. Tajuk Agung Pangeran Kejaksan juga merupakan salah satu dari 3 tajuk atau masjid tertua di kota Cirebon setelah Tajuk Pelyagrahan dan Masjid Merah Panjunan. Selanjutnya yaitu ada tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan kota Cirebon. Yang pertama yaitu Syawalan. Tradisi Syawalan atau Grebek Syawal di Cirebon merupakan upacara komunal yang diselenggarakan oleh Keraton Kesultanan Kanoman Cirebon. Tradisi ini merupakan perayaan syukuran untuk mengakhiri bulan suci Ramadan yang dilakukan pada tanggal 8 Syawal. Tradisi Syawalan di Cirebon memiliki beberapa rangkaian acara, di antaranya yaitu ziarah dan doa bersama yang dipimpin oleh Sultan. Terus yang kedua ada acara surak, yaitu tradisi membagikan hal baik kepada warga setempat yang menghadiri prosesi Grebek Syawal. Tradisi Syawalan di Cirebon memiliki nilai-nilai Islam yang kental dengan nuansa budaya Cirebon. Tradisi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan masyarakat dengan keluarga besar Kanoman Cirebon. Terus yang kedua ada tradisi Muludan. Tradisi Muludan di Cirebon adalah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan berbagai acara. Di antaranya yaitu Malam Pelal Agung atau Panjang Jimat. Acara puncak peringatan Maulid Nabi di Keraton Cirebon yang menggambarkan proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara ini rutin digelar setiap tahun. Yang selanjutnya ada tradisi Keraton Kanoman. Keraton Kanoman menggelar berbagai kegiatan menyambut Maulid Nabi, seperti membuka pintu keraton dan menerima kunjungan warga dari berbagai daerah. Cara yang selanjutnya yaitu Kampung Benda Kerep. Hampir setiap keluarga di Kampung Benda Kerep melakukan Maulid di masjid. Perayaan Maulid di Benda Kerep berlangsung tertib dan umum sehingga semua orang bisa datang. Tradisi Muludan di Cirebon sudah berlangsung sejak masa Kesultanan Cirebon bermula. Tradisi ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata Cirebon. Tradisi yang ketiga yaitu ada Surowan. Tradisi Surowan di Cirebon adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan setiap bulan Asyura. Tradisi ini berkaitan dengan sejarah Islam, kosmologi, hitungan primbon, dan weton. Berikut adalah beberapa tradisi Surowan yang dilakukan di Cirebon. Yang pertama yaitu selamatan bubur suro, ritual yang dilakukan di Keraton Kanoman. Terus yang kedua yaitu mengumandangkan azan pitu, acara yang digelar di Keraton Kacirebonan. Ada juga acara pagelaran wayang, acara yang digelar di Keraton Kacirebonan. Terus juga ada acara kirab, acara yang digelar di Keraton Kacirebonan. Ada juga acara pawai obor
Acara yang diikuti oleh para santri Cirebon sambil membaca sholawat dan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu ngisis, ritual penyucian wayang kulit yang berusia 500 tahun lebih. Terus acara yang selanjutnya yaitu ada membaca Babad Cirebon, acara yang menceritakan sejarah berdirinya Cirebon dan perjuangan dakwah Syekh Syarif Hidayatullah. Malam Satu Suro merupakan malam yang sakral bagi masyarakat Jawa. Tradisi ini dilakukan untuk meminta keselamatan dan ilham dari Yang Maha Kuasa. Terus yang keempat, ada tradisi yang namanya saparan. Tradisi saparan di Cirebon adalah tradisi untuk memperingati bulan Syafar, bulan kedua dalam kalender Jawa dan Islam. Tradisi ini dilakukan dengan membagikan kue apem kepada masyarakat secara gratis. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi saparan di Cirebon. Yang pertama yaitu ngapem. Tradisi ngapem dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Syafar, yaitu Rebo Wekasan. Tradisi ini dilakukan untuk meminta keselamatan kepada Tuhan agar terhindar dari mara bahaya. Yang kedua ada acara Tawurji. Tradisi ngapem di Cirebon dijalankan bersamaan dengan acara Tawurji. Yang ketiga ada acara doa bersama. Dalam tradisi ngapem, keluarga keraton dan warga berdoa bersama di bangsal Paseban Keraton Kanoman Cirebon. Yang keempat yaitu ada acara apem. Apem merupakan kue tradisional khas Cirebon yang disajikan dengan cairan gula merah dan parutan kelapa. Tradisi saparan merupakan salah satu adat istiadat lokal keagamaan di Cirebon, selain tadi yang sudah disebutkan di awal. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.